Halo Sobat Bakta, jumpa lagi di podcast Bakta Talk. Kali ini dengan saya, Apoteker Eko Yuda Prasetyo, Magister Farmasi. Sobat Bakta, akhir-akhir ini beberapa wilayah di Indonesia dilanda dengan cuaca ekstrim. Hujan deras dan angin begitu ya, banyak melanda di beberapa wilayah, termasuk yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera Utara. Bahkan akhir-akhir ini cuaca ekstrim juga berlaku di sebagian besar di Pulau Jawa, termasuk yang menyebabkan banjir ya. Ngomong-ngomong soal banjir, Sobat Bakta, ada pertanyaan yang membuat saya menjadi penasaran gitu ya. Apa sebenarnya yang ada di dalam air banjir? Nah, untuk membahas rasa penasaran saya ataupun juga teman-teman penasaran begitu ya, ada apa sebenarnya di dalam air banjir. Kali ini kita sudah bersama pakarnya pakar, ahlinya ahli begitu ya, sesama rekan dosen juga di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata. Mari kita perkenalkan, ada Ibu Binti di sini ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Binti Mu'arofah. Di sini saya mengajar di mikrobiologi, dosen D3 TLM. Untuk ini kita akan membahas tentang banjir. Ya, oke, Bu Binti ya. Iya. Jadi saya dengan Bu Binti ini rekan sejawat di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata. Bedanya kalau saya dari farmasi dan beliau dari prodi teknologi laboratorium medis. Nah, beliau adalah pakarnya di bidang bakteriologi, Bu ya. Iya, mikrobiologi. Mikrobiologi. Nah, ini dia kita akan bahas bersama narasumber Bu Binti terkait dengan ada apa di dalam air banjir. Oke, Bu Binti, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwa akhir-akhir ini banjir itu banyak terjadi di berbagai wilayah karena memang siklus cuacanya memang mendukung Bu ya. Jadi banyak air banjir, dan kalau banjir ini kan identik dengan air yang kotor gitu Bu ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya di dalam air banjir ini? Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, air banjir itu banyak mengandung bakteri atau mikroorganisme. Karena apa? Itu bisa dari limbah rumah tangga, terus setelah itu limbah kotoran hewan seperti itu. Dan selain bakteri ada virus juga ada. Terus selain itu ada parasit juga. Dan ada nyamuk-nyamuk juga. Nyamuk-nyamuk juga ya. Jadi ternyata banyak ya bakteri, parasit, virus gitu ya. Hewan-hewan kecil juga mungkin Bu ya. Tapi kalau dari semua itu kira-kira Bu, mana yang lebih paling berbahaya begitu? Sebenarnya semuanya berbahaya Pak. Karena apa? Kalau misalkan tanpa kita sadari kena bakteri, terutama bakteri yang di air itu ya. Karena kan air keruh, air jernih aja ada bakterinya. Apalagi yang keruh yang jadi satu ada limbahnya juga. Nah, itu bisa menyebabkan diare, bisa tifus, bisa. Terus setelah itu ada juga yang menyebabkan iritasi pada kulit. Karena kan kita tanpa sadari untuk baju yang lembab terus basah, itu bakteri suka bersarang di situ. Tempat yang disukai bakteri gitu ya, di Bu, lembab-lembab. Kemudian kalau tadi kan banjir itu ada air yang kelihatan jernih begitu ya, kemudian ada yang keruh begitu ya. Mungkin itu kan menyesuaikan dengan daerah banjirnya. Misalnya kalau banjir di Sumatera itu kan kita lihat airnya itu bercampur dengan lumpur keruh begitu ya. Tapi kalau banjirnya di daerah pesisir itu kan biasanya ada banjir rob Bu ya. Itu kan berarti air yang mungkin lebih agak jernih begitu ya. Itu berarti beda karakteristik Bu ya. Sebenarnya Pak, di dalamnya pada intinya ada bakterinya juga. Memang secara makros itu kan beda, ada keruh, ada jernih. Di yang bening atau jernih itu juga ada bakterinya, karena untuk E. coli sendiri penyebab diare itu dia merupakan flora normal di air. Makanya kan kalau kita masak kan harus direbus sampai mendidih seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi air jernih itu Sobat Bakta bukan berarti aman ya. Aman, sehat belum tentu ya. Jadi harus pengolahannya yang tepat. Begitu. Berarti kalau di air banjir itu mengandung virus, mengandung bakteri begitu ya. Berarti membawa penyakit Bu ya. Penyakit seperti apa Bu yang mungkin bisa ditimbulkan dari air banjir ini? Seperti yang saya bahas tadi, jadi untuk air banjir itu bisa menyebabkan diare tadi. Terus selain diare ada apa? Yang iritasi kulit atau infeksi pada kulit, itu kan ada bakterinya juga penyebabnya. Selain itu ada tipes juga, ada leptospira juga.
Oh, itu ya yang membahayakan ya. Iya. Tetapi kan manusia itu seperti kita ini Bu ya, tentu juga punya sistem imun begitu ya. Iya. Bukan berarti dengan kita terpapar dengan air banjir kemudian akan jadi sakit. Tetapi Iya. tentu ada resiko-resiko orang yang rentan terkena infeksi dari air banjir itu kira-kira yang seperti apa Bu? Untuk yang rentan itu biasanya anak-anak sama yang sudah lansia. Kenapa kok gitu? Karena kan dari faktor misalkan apa itu namanya? Untuk perpindahan, kalau misalkan ada banjir kan perlu evakuasi kayak gitu ya. Kayak Iya, gitu. iya, iya. Nah, untuk imun sendiri, imunitas tubuh kan setiap orang beda-beda. Kadang sudah stres karena banjir kan pikiran juga berpengaruh ya. Nah, itu bisa menyebabkan imun kita turun juga. Karena kan dari mental juga ya. Dari imunitas personnya Bu Iya. ya, gitu ya. Saya cerita sedikit Bu. Jadi kalau waktu kecil tuh saya justru senang sekali Air kalau hujan. main banjir, main Iya. di hujan, air banjir Iya. gitu ya. Kadang-kala pulang dari main banjir itu mungkin ada luka Iya. gitu ya di kaki, di tangan terbuka. Berarti itu juga rentan Bu ya. Rentan infeksi juga. Rentan infeksi, Iya, karena begitu. kan di air banjir atau air hujan itu kadang ada Staphylococcus juga. Oh, Staphylococcus Iya, bakteri. itu kan bisa yang kalau kena luka kan bisa menimbulkan kayak nanah gitu. Oh, bisa sampai menimbulkan luka seperti nanah begitu Iya. ya Bu ya. Karena ada kontak dengan kulit yang terbuka Iya. tadi. Kalau mungkin nggak ada luka kan biasanya yang apa itu namanya sensitif kan bisa iritasi, gatal-gatal seperti itu. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau kita kasih tahu jangan main banjir, airnya kotor. Kalau Iya. kotor kan ya nanti setelah main banjir tinggal mandi gitu. Apakah mandi itu bisa kemudian membersihkan bakteri-bakteri itu, Bu? Itu bisa kalau kita pakai sabun misalkan. Jadi mungkin pakai sabun yang mengandung antiseptik kayak gitu kan bisa dicampurkan ke kamar mandi pas saat untuk mandi. Kadang kan bisa untuk mencegah apa itu namanya yang herpes kayak gitu kan bisa. Iya, mengurangi resiko Iya, gitu mengurangi ya. resiko. Selanjutnya Bu, selama Ibu menjadi praktisi mikrobiologi begitu ya, pernah nggak Bu menemukan kasus pasien atau orang yang dia mengidap suatu penyakit itu gara-gara dia terkontak dengan banjir gitu Bu? Kalau biasanya dari kasus di lapangan sih itu karena dia sudah punya luka di kaki atau kena diabetes juga, kan akhirnya kan tidak untuk sembuhnya kan sulit. Terus terkena air banjir lagi. Nah, itu lah menjadi semakin parah. Semakin parah. Iya. Berarti untuk pasien yang sudah punya riwayat luka gitu ya, contoh sebagai pasien diabetes gitu Bu ya. Diabetes saja kalau dalam kondisi biasa maksudnya nggak kena air banjir itu sudah sulit susah sembuh, apalagi kontak dengan air banjir. Nah, ini juga jadi wanti-wanti gitu ya untuk para pemirsa di rumah yang mungkin orang tua atau kerabat yang punya penyakit diabetes begitu, sebisa mungkin jangan sampai terkena air untuk yang luka terbuka gitu ya, karena nanti bisa memperparah dari lukanya tersebut, karena kan kotor gitu ya. Jadi antisipasinya pakai seperti sepatu boot kalau untuk pelindung kalau misalkan ada banjir. Dari infeksi akibat banjir ya, ketika kita harus mau nggak mau kontak dengan air banjir gitu ya. Jalan udah ketutup air ini Bu. Kita mau jalan nggak mungkin kan biasanya kan ngambang di air gitu ya. Untuk yang berisiko tinggi mungkin bisa menggunakan sepatu boot begitu ya, kayak untuk jas hujan begitu ya. Kadang-kala di dalam air banjir kita kan nggak tahu kita nginjak apa di bawah ini, atau kegores dikit, kulit kebuka, bakteri bisa masuk ke situ ya. Oke. Bu Binti ini kan berarti dari teknologi laboratorium medis. Kebetulan Bu Binti ini bidang keahliannya di mikrobiologi. Itu mikrobiologi mempelajari apa saja sih Bu kalau di teknologi laboratorium medis? Baik, untuk mikrobiologi sendiri itu sebenarnya selain analisa air, bakteri di air, juga bisa menganalisa bakteri pada makanan, terus sampel pes, darah, urin seperti itu. Kalau pernah nggak Bu, Ibu ada penelitian begitu mengambil sampel air gitu, itu diteliti gitu, udah sering berarti Bu? Ya, kebetulan kemarin itu kita mengadakan penelitian yang terkait limbah rumah sakit itu. Oh, limbah rumah sakit. Iya, kan itu kan juga
ada bakterinya ya. Oh iya, karena rumah sakit itu ya rumahnya orang sakit gitu ya. Iya. Jadi banyak bakteri memang di sana. Iya, benar di sana ya. kan banyak. Nah, Bakteri. itu nanti kan biasanya kita penelitiannya kan dihubungkan. Apa sih yang bisa mencegah untuk perkembangannya itu biar terhambat. Jadi sama uji antibakterinya. Uji antibakteri. Ibu, kalau kita lihat berita-berita yang sudah-sudah ya, Iya. ada bencana banjir bandang di Aceh, Bu ya. Kita Iya, juga ini kan. turut berduka cita bagi saudara-saudara kita yang di Aceh. Itu kan membuat kota-kota di Aceh itu menjadi lumpuh, Lumpuh, ya. terisolir begitu ya. Kemudian akses terhadap air bersih itu juga susah katanya di Iya, sana. betul. Tetapi ada karena mungkin insting survivalnya orang di sana karena tidak ada air bersih, kemudian ada yang meminum air banjir begitu, Bu ya. Itu bagaimana, Bu? Sebenarnya itu sangat tidak bagus ya, karena itu kan berisiko sekali. Air banjir jernih aja kan sudah mengandung bakteri ya, bisa menyebabkan diare, terus setelah itu demam karena ada salmonellanya itu. Apalagi kalau diminum, itu sangat berisiko untuk kesehatan tubuh. Walaupun orangnya sangat sehat pun bisa sakit kan, air banjirnya kan juga kotor sekali Kotor dari. sekali ya. Apakah walaupun itu direbus dulu, apakah bisa menghilangkan bakterinya? Karena gini, bakteri itu ada yang dia mati atau rusaknya itu pada suhu, misal E. coli nih, direbus dengan suhu 100, mendidih 15 menit itu kan sudah sudah mati. Tapi kalau untuk yang bakteri berspora kan harus bertekanan tinggi. Khawatirnya kalau di air banjir itu ada bakteri-bakteri yang mengandung spora. Yang itu tidak kan mati dengan suhu yang kita rebus tadi, kayak atau rebus itu direbus biasa begitu ya. Itu khawatirnya itu. Oke ya, saya jadi ingat, Bu, dari masa kecil itu kalau main banjir tuh suka ketelen air banjir. Kadang-kala di kolam renang bersih gitu ya. Iya. Itu kadang-kala kalau berenang juga kadang sering keminum ya. gitu. Itu gimana, Bu? Itu sebenarnya kalau dari segi kesehatan kan itu sebenarnya nggak bagus ya, karena kan Iya. kalau kolam renang itu kan ada kaporitnya juga. Oh iya benar. Ya kalau dari segi kesehatan kurang bagus, tapi namanya kita kembali lagi. Iya. Itu ya. Bu Binti, Iya. terkait bakteri ini kan emang hidupnya di alam ya, Bu ya. Iya. Di meja ini aja ada bakteri, Iya, di betul. air, Udara. udara juga ada Iya, bakteri. betul. Itu berapa lama sih, Bu, kalau bakteri di dalam air banjir itu berapa lama sih bisa bertahan, Bu? Nah sebenarnya kalau untuk bakteri sendiri itu bisa bertahan bertahun-tahun. Kenapa kok bisa bertahun-tahun? Karena kan dia akan ibaratnya berkembang biak. Semakin airnya kotor maka akan semakin banyak bakterinya. Oh, dia bisa memperbanyak diri. Iya, memperbanyak gitu diri ya. karena dia untuk dalam waktu 1 jam aja sudah bisa memperbanyak diri. Iya. Iya. Ibu, berarti di dalam badan di Tubuh kulit itu kita. juga ada bakteri. Juga ada flora normal, tapi kan kembali lagi ada tingkatannya kan. Berapa sih jumlah yang normalnya di dalam tubuh kita? Misal di dalam usus kan juga ada flora normal, bakteri baik dan bakteri jahat. Terus kalau misalkan air ketelen kan sudah ada bakterinya, Bu, kayak gitu kan. Misalkan ada yang Iya, tanya, iya. biasanya kan gitu ya anak-anak. Nah, itu bisa saja kalau kondisi fisiknya sehat, oke, nggak apa-apa. Mungkin nggak seperti Pak Eko tadi kan saat renang minum air Iya, tanpa keminum. sengaja. Kalau- Terus setelah itu banjir keminum tanpa Keminum, sengaja. Nah itu kalau fisiknya bagus, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan melebihi batas normal yang ada di dalam tubuh kita, terus imun kita turun, secara otomatis menyebabkan seperti diare, demam seperti itu. Jadi pengaruhnya juga dipengaruhi oleh imunitas Iya, dalam betul. tubuh gitu ya. Kalau orang dengan imunitas rendah kemudian dia terpapar dengan air banjir ya semakin beresiko. Iya, semakin berisiko Semakin juga. beresiko. Oke. Itu berarti, Bu ya. Ternyata banyak sekali kandungan di dalam Bakteri. air banjir, ada bakteri, ada virus, ada parasit mungkin ya, dan Iya, itu sangat beresiko bagi kita ya. Iya. Bukan hanya pada orang yang sakit saja, orang sehat juga jadi bisa terkena ya penyakit dari air banjir itu. Iya. Makanya dalam air banjir sebisa mungkin kita menghindarilah kontak dengan air banjir gitu Iya. ya. Kalaupun kita harus kontak seperti teman-teman relawan yang harus terjun ke evakuasi, harus berenang di air banjir ya, Harus sebisa pakai mungkin APD. harus pakai APD Iya. gitu ya. Dan setelah Betul. nyemplung ke air banjir segera mungkin membersihkan diri dengan air yang bersih begitu ya. Sobat Bakta, itu tadi perbincangan kita dengan pakar mikrobiologi
Bu Binti, dosen Teknologi Laboratorium Medis Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.